Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung Ramadan ini atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, semangat dalam menjalankan ibadah itu tentu saja tidak bisa kita pungkiri mengalami penurunan. Dan sebagai seorang muslim, maka tentu kita pun punya sikap dalam menyikapi penghujung atau akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana justru di akhir bulan Ramadan ini beliau makin menambah semangatnya, makin menjadikan ibadah-ibadahnya lebih meningkat daripada hari-hari sebelumnya di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa idza dakhala asyra awakhir min Ramadan, jika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menspesialkan 10 hari terakhir itu dengan menambah amalan-amalan, yaitu dengan syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan sarungnya sebagai ungkapan bahwa beliau tidak lagi bergaul atau tidak lagi berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian ahya lailatahu, beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu dengan ibadah-ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau pun membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan sampai dengan menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka dibangunkan untuk menjalankan atau menghidupkan bulan Ramadan itu yang akan berakhir. Sehingga tentu saja contoh ini seharusnya menjadi catatan bagi kita untuk bukan justru lesu di akhir-akhir bulan Ramadan, tapi menambah semangat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau melakukan i'tikaf, yaitu melazimi masjid atau berada di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan tersebut, dan tidak pernah keluar dari masjid kecuali ada hajat, ada kebutuhan yang mendesak. Bahkan saking seringnya atau beliau berada di dalam masjid, kebutuhan-kebutuhan yang ada di masjid, kebutuhan-kebutuhan yang beliau butuhkan selama di masjid itu diantarkan oleh keluarganya, karena tidak maunya meninggalkan kesempatan di akhir-akhir bulan Ramadan tersebut. Dan beliau lakukan ini setiap tahunnya, di setiap Ramadan sampai beliau pun wafat atau meninggalkan dunia ini. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi beliau surga melakukan hal tersebut, apatah lagi kita yang entah jaminan dari mana bagi kita untuk mendapatkan surga tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berakhirnya Ramadan bukan malah menurunkan semangat sebagaimana yang banyak dilakukan oleh umat Islam saat ini. Mereka bukannya meningkatkan semangat mereka ketika Ramadan ini akan berakhir, malah mencari atau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang justru sifatnya hedon, yaitu menghambur-hamburkan harta
dengan berbelanja, mempersiapkan ini dan itu. Tentu saja ini bukan hal yang mutlak haram, namun ini sangat jauh berbeda dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah uswatun hasanah bagi kita? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan kita? Maka dalam hal ini di bulan Ramadan pun beliau adalah contoh terbaik kita dalam beramal, dalam bersikap, dan tentu saja dalam segala aspek-aspeknya. Oleh karenanya dari sini kita menghimbau saling menasehati, saling meluruskan ketika ada hal-hal yang memang dirasa kurang atau berbeda, maka tentu saja kita sebagai umat Islam mengingatkan saudara-saudara kita dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Karena Ramadan ini belum tentu kita akan dapati ke depannya, dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang dilaknat oleh malaikat sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat di mana Jibril pernah mendoakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmat. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, lalu kemudian Jibril mengucapkan atau Rasulullah mengucapkan amin, dan para sahabat bertanya, kenapa tiba-tiba mengucapkan amin wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, karena beliau tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba mengucapkan kata amin. Dan ternyata Rasulullah menjelaskan bahwa Jibril berdoa mengatakan bahwa ya Allah, siapa yang mendapati Ramadan dan tidak mendapati ampunan-Mu, maka jauhkanlah dia dari rahmat-Mu dan masukkanlah mereka ke dalam neraka wal iyazubillah. Lalu Rasulullah katakan amin, mengaminkan doa Jibril tadi. Dari sini kita mengetahui malaikat yang paling mulia, malaikat ciptaan Allah yang paling mulia, lalu kemudian manusia yang paling mulia berkolaborasi dalam mendoakan keburukan kepada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu, tapi tidak didapatinya. Maka salah satu cara kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Dan yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati Allah, yaitu di 10 hari terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turunkan satu malam khairum min alfi syahr. Dalam ayat dikatakan dalam ayat disebutkan bahwa lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar tersebut, yang mana dalam riwayat memang dikatakan Lailatul Qadar itu turun di salah satu malam di 10 hari terakhir. Lebih spesifik lagi dikatakan di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kita akan dapatkan kemuliaan tersebut, yaitu ketika kita betul-betul menjaga di mana akan turun di malam-malam ganjil tersebut. Dan ketika mendapati kemuliaan tersebut 10 hari terakhir Ramadan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita bisa bayangkan berapa amalan-amalan yang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita lakukan hal tersebut. Dan tentu saja apa-apa yang kita niatkan atau hal-hal yang kita bersungguh-sungguh mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Dan itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, bersungguh-sungguh mencari hidayah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa-apa yang kami ridhai,
maka Allah Subhanahu wa taala katakan lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalannya. Oleh karenanya, sahabat sekalian dirahmati Allah, sudah selayaknya lah kita mulai mempersiapkan diri di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Jangan sampai semangat kita justru makin menurun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru melakukan hal sebaliknya, yaitu meningkatkan semangat beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.